Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian orang yang terlihat mapan saat muda justru kesulitan secara finansial ketika memasuki usia tua? Padahal, sepanjang hidupnya mereka terlihat bekerja keras, bahkan memiliki penghasilan yang tak bisa dibilang kecil. Namun ketika masa pensiun tiba, kehidupan mereka justru penuh dengan tekanan, kekurangan, dan terkadang penyesalan yang dalam. Inilah realita yang jarang dibicarakan secara jujur, bahwa hidup di usia tua tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan kita saat muda, tetapi lebih ditentukan oleh kebiasaan finansial yang kita bangun sejak dini. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka masih bisa menghasilkan uang, semuanya baik-baik saja. Mereka lupa bahwa tubuh menua, peluang mengecil, dan pengeluaran justru bisa semakin besar. Bayangkan seseorang yang memasuki usia 65 tahun tanpa cukup tabungan, masih memiliki cicilan, dan harus bergantung pada anak-anaknya. Bukan karena ia tidak pernah punya uang, tapi karena kebiasaan kecil yang tampak sepele, justru menjadi bumerang besar di masa tua. Dan ironisnya, banyak dari kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya cerdas, tapi lengah atau terlalu percaya diri. Dalam video ini, kita akan membahas dengan sangat mendalam 10 kebiasaan finansial fatal yang sering dilakukan orang di usia tua. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru sebagai panduan agar Anda bisa menghindarinya sedini mungkin. Karena tidak ada yang ingin menjalani masa tua dalam keterbatasan, apalagi penyesalan. Mari kita mulai dari kebiasaan yang pertama, yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. 1. Terlalu lama mengabaikan perencanaan pensiun. Banyak orang merasa bahwa pensiun itu masih sangat jauh. Mereka berpikir, nanti saja, saya masih muda, masih produktif. Bahkan ada yang berkata, saya tidak akan pensiun. Saya akan terus bekerja sampai tua. Kalimat ini terdengar heroik, tapi di baliknya ada keangkuhan yang bisa sangat berbahaya. Bayangkan seseorang yang bekerja di usia 30-an, lalu sibuk membangun karir, membesarkan anak, membayar cicilan rumah dan kendaraan. Semua uang habis untuk kebutuhan sekarang. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jika tidak menyisihkan secara khusus untuk pensiun, maka masalah besar akan muncul begitu penghasilan utama berhenti. Pensiun bukan sekadar soal berhenti bekerja. Itu soal berhenti menerima penghasilan aktif. Dan begitu itu terjadi, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah apa yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sayangnya, banyak orang yang baru sadar akan hal ini ketika usia sudah mendekati 50 atau bahkan lewat. Dan di titik itu, waktu untuk menyiapkan dana pensiun sudah terlalu mepet. Masalahnya bukan hanya pada jumlah uang yang harus dikumpulkan, tapi pada waktu yang dibutuhkan agar uang tersebut berkembang secara optimal. Semakin cepat seseorang mulai menabung untuk pensiun, semakin besar efek dari bunga majemuk yang bekerja untuknya. Tapi kalau menunggu hingga usia 50-an, maka investasi yang dibutuhkan jadi jauh lebih besar, dan itu membuat stres. Contoh sederhana. Jika Anda ingin memiliki dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah pada usia 60 tahun, dan Anda mulai menabung sejak usia 30, maka Anda hanya perlu menabung sekitar 1 juta per bulan dengan asumsi bunga investasi 10% per tahun. Tapi kalau Anda baru mulai di usia 50, Anda harus menabung lebih dari 5 juta per bulan untuk mengejar jumlah yang sama. Dan tidak semua orang punya kapasitas seperti itu di usia tersebut. Terkadang, alasannya adalah ketidaktahuan. Tapi lebih sering, itu soal penundaan. Dan penundaan ini yang seringkali menjadi awal dari kehancuran finansial di masa tua. Kita terlalu sibuk hidup untuk hari ini, sehingga lupa menyiapkan hari esok yang pasti akan datang. Ada juga orang yang berpikir, saya punya rumah, nanti bisa saya jual kalau butuh. Tapi menjual rumah saat pensiun bukan perkara mudah. Emosi, kenangan, dan kondisi pasar bisa jadi penghalang. Belum lagi, harga rumah belum tentu naik seperti yang kita harapkan. Dan bahkan kalaupun laku, itu hanya sekali pakai. Setelah uangnya habis, kita kembali ke titik nol. Solusinya bukan sekadar mulai menabung untuk pensiun, tapi membangun kebiasaan sadar pensiun sejak dini. Artinya, setiap penghasilan yang kita terima, harus ada bagian yang disisihkan khusus untuk masa depan kita yang tidak produktif. Ini bukan egois. Justru ini bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga kita nanti. Karena apa gunanya kita bekerja keras sepanjang hidup,
Kalau pada akhirnya kita hidup dalam kekurangan di usia tua, lebih dari itu, hidup bergantung pada anak-anak atau orang lain bukanlah pilihan yang nyaman. Bahkan bagi yang punya anak, tidak semua anak siap secara finansial untuk menanggung beban orang tua. Dan kita pun pasti tidak ingin menjadi beban di mata mereka. Maka dari itu, membangun dana pensiun bukan soal angka semata, tapi soal menjaga martabat, kemandirian, dan ketenangan hidup di masa tua. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita berhenti menunda. Karena setiap tahun yang kita tunda adalah waktu yang tidak bisa dibeli kembali. Kita bisa mulai dari yang kecil. Menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan setiap bulan, lalu konsisten. Tidak harus langsung besar, tapi yang penting teratur. Gunakan instrumen yang aman, seperti reksadana pasar uang, deposito berjangka, atau jika memungkinkan, produk pensiun dari lembaga keuangan yang terpercaya. Fokusnya adalah akumulasi, bukan spekulasi. Selain itu, jangan hanya menabung. Pelajari juga cara kerja uang. Semakin kita paham tentang keuangan pribadi, semakin besar kemungkinan kita membuat keputusan yang bijak. Dan ketika kita memahami pentingnya dana pensiun, maka setiap pemborosan akan terasa seperti mencuri dari masa depan kita sendiri. Bagi Anda yang merasa sudah terlambat, belum tentu. Mulailah dari sekarang. Karena terlambat bukan berarti tidak mungkin. Yang penting, Anda sadar, bertindak, dan melakukannya dengan komitmen tinggi. Lebih baik mulai sekarang dengan hasil sedang, daripada tidak pernah mulai dan menyesal seumur hidup. 2. Terjebak gaya hidup di luar kemampuan. Bayangkan seseorang yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Ia pernah merasa sangat bangga ketika berhasil membeli mobil pertamanya, kemudian menggantinya dengan yang lebih mewah. Rumahnya pun kian besar. Perabotan di dalamnya semakin mahal. Setiap akhir pekan diisi dengan makan di restoran mahal, liburan ke luar negeri, dan belanja barang-barang bermerek yang katanya sebagai reward atas kerja kerasnya. Sekilas, semua itu terlihat wajar. Toh dia sudah bekerja keras. Dia layak menikmati hasil jerih payahnya. Tapi di balik itu, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak benar-benar mampu membiayai gaya hidup tersebut. Penghasilannya besar, tapi pengeluarannya lebih besar lagi. Seringkali, sebagian besar gaya hidup itu didanai dengan kartu kredit, cicilan tanpa perencanaan, dan utang konsumtif lainnya. Masalahnya adalah, kebiasaan ini sangat sulit dihentikan ketika usia mulai menua. Mengapa? Karena gaya hidup sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang terbentuk selama Oktober 20 tahun akan menjadi identitas. Ketika seseorang terbiasa hidup dalam standar tertentu, menurunkannya terasa seperti kemunduran. Padahal, pada usia tua, yang dibutuhkan bukan lagi citra, tapi ketenangan dan kestabilan. Ada perbedaan antara hidup nyaman dan hidup mewah. Hidup nyaman berarti kita bisa memenuhi kebutuhan tanpa stres, ada dana darurat, dan masih bisa menabung. Sedangkan hidup mewah berarti kita membeli banyak hal untuk terlihat mapan, meski harus mengorbankan keamanan finansial. Sayangnya, banyak orang tidak membedakan keduanya. Analoginya seperti ini, jika Anda memiliki penghasilan 10 juta rupiah per bulan, lalu menghabiskannya semua demi tampilan luar, seperti mobil baru, fashion mahal, nongkrong eksklusif, Anda mungkin terlihat sukses, tapi di dalam dompet, Anda bisa jadi sekarat. Dan ketika penghasilan berhenti di usia pensiun, Anda akan merasakan hantaman keras dari kenyataan. Lebih buruk lagi, ketika usia sudah menua, energi dan produktivitas kita tidak lagi sama. Kita tidak bisa mengejar kekurangan seperti dulu. Oleh karena itu, gaya hidup yang berlebihan akan terasa sangat berat ketika sumber pemasukan menyusut atau bahkan hilang total. Salah satu jebakan terbesar dari gaya hidup tinggi adalah ilusi bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal, kita hanya selangkah dari bencana finansial. Satu musibah, satu krisis, atau satu kesalahan saja bisa membuat kita jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Kita harus ingat, kemapanan sejati tidak diukur dari seberapa mahal mobil Anda atau seberapa besar rumah Anda, tapi dari seberapa lama Anda bisa hidup layak tanpa perlu bergantung pada orang lain ketika tidak lagi memiliki penghasilan aktif. Jadi, bagaimana menghindari jebakan ini? Pertama, tetapkan batas gaya hidup Anda. Jangan pernah menyesuaikan gaya hidup dengan kenaikan pendapatan secara langsung. Misalnya,
Jika penghasilan Anda naik dari 10 juta ke 15 juta per bulan, bukan berarti Anda harus segera pindah rumah atau ganti mobil. Sebaliknya, gunakan tambahan penghasilan itu untuk investasi, dana pensiun, atau asuransi kesehatan. Kedua, biasakan hidup di bawah kemampuan Anda. Ini bukan berarti pelit atau menyiksa diri, tapi justru menunjukkan kontrol dan kecerdasan finansial. Orang yang benar-benar kaya tidak selalu terlihat kaya. Mereka tahu bahwa menjaga kestabilan lebih penting daripada mengejar pengakuan sosial. Ketiga, sadari bahwa kepuasan hidup bukan datang dari barang-barang mewah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak bertambah secara signifikan setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Bahkan, konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan keinginan tak berujung. Dan yang paling penting, ingat bahwa kita sedang menyiapkan masa tua yang panjang. Rata-rata harapan hidup di Indonesia sudah mencapai lebih dari 70 tahun. Artinya, jika Anda pensiun di usia 60, Anda masih punya 10-20 tahun untuk hidup. Jika gaya hidup Anda tidak disesuaikan, Anda bisa kehabisan uang jauh sebelum waktu itu tiba. Banyak orang yang akhirnya menyesal karena tidak menyesuaikan gaya hidup saat masih kuat bekerja. Ketika tabungan menipis, utang menumpuk, dan biaya hidup tetap tinggi, mereka terpaksa menjual aset, meminjam ke sana kemari, atau mengandalkan anak-anak mereka. Dan semua itu sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal kita menahan diri dan memilih untuk hidup lebih sederhana. Kesimpulannya sederhana tapi dalam. Lebih baik hidup sederhana tapi stabil, daripada terlihat mewah tapi rapuh. Karena di masa tua nanti, yang paling berharga bukanlah status sosial, tapi ketenangan jiwa dan rasa aman setiap kali kita membuka dompet. 3. Tidak memiliki dana darurat yang memadai. Bayangkan seseorang di usia 65 tahun yang tiba-tiba didiagnosis penyakit serius. Biaya pengobatannya sangat besar, dan tidak semuanya ditanggung oleh asuransi atau BPJS. Di saat yang sama, tabungan pensiun pun tidak mencukupi. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menjual aset, meminjam uang, atau bergantung pada keluarga. Inilah saat di mana dana darurat seharusnya menjadi penyelamat. Tapi sayangnya, banyak orang tidak pernah benar-benar menyiapkan dana darurat, bahkan hingga usia tua. Mereka merasa semua akan baik-baik saja, atau percaya bahwa asuransi sudah cukup untuk menanggung semua risiko. Padahal kenyataannya, tidak semua risiko bisa ditanggung oleh asuransi, dan tidak semua kejadian datang dengan peringatan. Dana darurat adalah fondasi dari kestabilan keuangan, terutama di masa tua. Ia bukan tabungan biasa, bukan juga dana pensiun. Ini adalah dana yang secara khusus disiapkan untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti sakit, kecelakaan, perbaikan rumah mendesak, atau bahkan membantu anggota keluarga yang sedang dalam krisis. Masalahnya adalah, banyak orang mencampur adukan fungsi uang. Mereka mengira bahwa selama punya tabungan, semuanya beres. Tapi ketika dana pensiun digunakan untuk kebutuhan darurat, rencana jangka panjang menjadi terganggu. Begitu pula ketika dana darurat diambil untuk hal-hal konsumtif, maka saat krisis datang, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Di usia muda, ketiadaan dana darurat mungkin bisa ditutupi dengan tambahan kerja atau pinjaman jangka pendek. Tapi di usia tua, ketika penghasilan tidak lagi stabil, pilihan semakin sempit. Disinilah letak bahayanya. Tanpa dana darurat, satu kejadian bisa membuat seluruh rencana keuangan yang sudah dibangun selama puluhan tahun menjadi runtuh. Mari kita lihat sebuah ilustrasi sederhana. Misalnya, seseorang pensiun dengan dana 500 juta rupiah yang direncanakan cukup untuk hidup selama 15 tahun. Tapi di tahun kedua masa pensiun, ia terkena serangan jantung dan butuh biaya pengobatan sebesar 100 juta. Karena tidak punya dana darurat, ia terpaksa mengambil dari dana pensiun. Akibatnya, perhitungan finansial yang awalnya aman, sekarang menjadi defisit. Ia harus menyesuaikan gaya hidup, bahkan mungkin mengurangi kualitas hidup secara drastis. Lebih menyedihkan lagi jika orang tersebut merasa malu atau terpaksa harus meminta bantuan kepada anak-anaknya, yang mungkin juga belum mapan secara finansial. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut harga diri dan beban emosional. Dana darurat idealnya disiapkan sejak usia produktif. Jumlahnya tidak harus langsung besar, tapi harus terukur. Untuk orang yang sudah pensiun atau menjelang pensiun,
Idealnya dana darurat yang disiapkan berkisar antara 12 hingga 24 kali pengeluaran bulanan. Ini karena di masa tua, kemungkinan krisis lebih sering muncul, dan kecepatan pemulihan lebih lambat. Bentuk penyimpanan dana darurat juga harus likuid. Artinya, bisa diakses kapan saja tanpa proses yang rumit. Simpanan tabungan biasa, deposito berjangka pendek, atau reksadana pasar uang bisa menjadi pilihan. Jangan menyimpan dana darurat dalam bentuk aset yang sulit dicairkan seperti properti atau emas batangan besar. Kesalahan umum lainnya adalah menganggap bahwa kartu kredit bisa menjadi dana darurat. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Kartu kredit adalah utang, bukan dana cadangan. Mengandalkannya saat krisis hanya akan memperbesar masalah di masa depan, karena bunganya sangat tinggi dan sifatnya menambah beban, bukan solusi jangka panjang. Lalu, apa yang bisa dilakukan jika Anda merasa terlambat? Mulailah dengan menata ulang keuangan sekarang juga. Pisahkan antara dana pensiun, tabungan harian, dan dana darurat. Evaluasi pengeluaran bulanan, dan sisihkan sebagian untuk mulai membangun dana darurat secara perlahan tapi konsisten. Tidak masalah jika jumlahnya kecil di awal. Yang penting adalah membentuk kebiasaan dan konsistensi. Jangan takut untuk melakukan penyesuaian gaya hidup. Jika ada pengeluaran yang bisa dipangkas tanpa mengganggu kualitas hidup secara signifikan, lakukan. Uang yang berhasil dihemat bisa dialihkan untuk memperkuat dana darurat. Ini adalah langkah cerdas, bukan pengorbanan. Karena dengan adanya dana darurat yang kuat, hidup akan terasa lebih tenang. Bagi Anda yang masih memiliki penghasilan aktif, prioritaskan dana darurat sebagai langkah pertama sebelum berinvestasi. Karena investasi tanpa fondasi darurat adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu badai datang, semuanya bisa hancur. Dan bagi Anda yang sudah pensiun, tidak ada kata terlambat untuk mulai menyiapkan cadangan. Walau kecil, dana ini bisa menjadi penyelamat dalam situasi genting. Bahkan hanya 5 juta rupiah dalam situasi tertentu bisa menjadi perbedaan antara krisis dan ketenangan. Kesimpulannya, dana darurat bukan soal jika dibutuhkan, tapi soal kapan akan dibutuhkan. Dan saat dibutuhkan, Anda akan bersyukur karena telah menyiapkannya. Jadi, jangan abaikan hal ini. Karena ketenangan di usia tua tidak datang dari jumlah uang yang banyak, tapi dari kesiapan menghadapi hal-hal tak terduga. 4. Terlalu mudah memberi bantuan finansial tanpa perencanaan. Membantu orang lain adalah nilai luhur. Banyak orang tua merasa bangga saat bisa membantu anak-anak mereka, cucu, saudara, bahkan tetangga yang sedang kesusahan. Ini adalah bentuk cinta, perhatian, dan rasa tanggung jawab sosial. Namun sayangnya, ketika bantuan finansial dilakukan tanpa perhitungan, tanpa batas yang jelas, atau tanpa memperhatikan kondisi diri sendiri, maka hasil akhirnya bisa sangat menyakitkan. Banyak orang yang memasuki masa tua dengan tabungan yang pas-pasan, tapi tetap memberikan uang kepada anak yang sedang merintis bisnis, membayar cicilan rumah anak, membiayai sekolah cucu, bahkan membayar utang saudaranya. Mereka merasa, selama saya masih punya uang, saya akan bantu. Kalimat itu terdengar mulia, tetapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Siapa yang akan membantu Anda nanti jika uang itu habis? Kebaikan hati tidak boleh menyingkirkan akal sehat. Usia tua bukanlah waktu yang tepat untuk menjadi pahlawan finansial. Di usia tersebut, kita tidak lagi punya waktu yang cukup untuk memulihkan keuangan jika terjadi kekurangan. Jika uang habis, maka opsi kita sangat terbatas. Tidak bisa lagi bekerja seperti dulu, tidak bisa memulai bisnis dari nol, bahkan mungkin sudah tidak cukup sehat untuk mencari penghasilan tambahan. Bantuan finansial tanpa batas juga bisa merusak hubungan keluarga. Mungkin pada awalnya Anda memberikan bantuan dengan ikhlas. Tapi ketika anak atau saudara menjadi terlalu bergantung, dan suatu saat Anda tidak bisa lagi membantu, bisa timbul rasa kecewa, kemarahan, atau bahkan konflik yang tidak diinginkan. Hal ini sering terjadi di banyak keluarga, dan menyisakan luka emosional yang dalam. Lebih dari itu, bantuan yang tidak tepat justru bisa membuat orang yang dibantu menjadi tidak mandiri. Misalnya, anak yang terus diberi uang walau sudah dewasa bisa kehilangan motivasi untuk berjuang. Mereka merasa orang tua akan selalu ada untuk menalangi. Ini bukan membantu, tapi justru melemahkan. Cinta yang sehat harus didasarkan pada batas.
Dan batas ini harus dibentuk dengan kesadaran akan kondisi diri sendiri. Apalagi jika Anda sudah pensiun atau menjelang masa pensiun. Uang yang Anda miliki bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi untuk bertahan 10-20 tahun ke depan. Bantuan finansial boleh saja, tapi harus berdasarkan perhitungan yang matang. Mari kita ambil ilustrasi nyata. Pak Budi pensiun dengan uang pensiun sebesar 800 juta rupiah. Dia punya 3 anak. Anak pertamanya sedang mencicil rumah, anak kedua baru membuka bisnis kecil, dan anak ketiga masih kuliah. Karena merasa kasihan, Pak Budi mengalokasikan masing-masing 100 juta rupiah untuk membantu ketiganya. Ia pikir masih ada 500 juta untuk dirinya sendiri. Namun, 2 tahun kemudian, bisnis anak kedua bangkrut dan meminta bantuan lagi. Anak pertama mulai mengalami kesulitan membayar cicilan dan berharap orang tua bisa membantu. Anak ketiga minta biaya tambahan untuk kuliah ke luar negeri. Tanpa sadar, Pak Budi sudah mengeluarkan lebih dari 600 juta rupiah dan dana pensiunnya nyaris habis. Di usia 67 tahun, dia terpaksa menjual rumah dan pindah ke rumah kontrakan karena tidak punya cukup uang untuk bertahan. Apakah yang dilakukan Pak Budi salah? Niatnya jelas baik. Tapi ia lupa satu hal penting. Keuangan di usia tua harus dijaga dengan sangat hati-hati, karena setiap rupiah bisa menjadi penyelamat di masa depan. Jadi, bagaimana caranya tetap bisa membantu orang lain, tanpa merusak keuangan sendiri? Pertama, buatlah anggaran bantuan. Misalnya, Anda memutuskan hanya akan menggunakan 10% dari total tabungan untuk membantu keluarga. Jika Anda punya 500 juta, maka alokasi maksimal untuk bantuan adalah 50 juta. Ini batas yang jelas dan bisa dijaga. Kedua, bantu dalam bentuk lain jika memungkinkan. Tidak semua bantuan harus berupa uang. Mungkin Anda bisa membantu anak mencari pekerjaan, memberi nasihat bisnis, atau menjaga cucu agar mereka bisa bekerja. Bantuan dalam bentuk waktu dan perhatian juga sangat berharga. Ketiga, jangan ragu berkata tidak. Ini bukan soal pelit, tapi soal bertanggung jawab atas diri sendiri. Anak-anak yang dewasa harus belajar mandiri. Dan saudara-saudara harus paham bahwa Anda juga punya batas. Mengatakan tidak dengan cara yang baik adalah bentuk cinta yang dewasa. Keempat, komunikasikan kondisi keuangan Anda kepada keluarga. Banyak orang tua enggan membicarakan keuangan karena merasa malu atau tidak ingin terlihat lemah. Tapi justru dengan komunikasi terbuka, keluarga bisa saling memahami dan mendukung. Jelaskan bahwa Anda ingin tetap mandiri di usia tua, dan berharap mereka juga bisa berdiri di atas kaki sendiri. Terakhir, ingat bahwa Anda juga berhak hidup dengan tenang. Setelah puluhan tahun bekerja keras, menabung, dan berkorban, masa tua seharusnya menjadi masa menikmati hasil. Jika Anda menghabiskan semua itu untuk orang lain tanpa memikirkan kebutuhan sendiri, maka tidak ada yang akan menjamin masa tua Anda aman. Memberi itu baik, tapi memberi dengan perencanaan jauh lebih bijak. Karena di usia tua, kesalahan finansial tidak bisa diperbaiki dengan cepat, dan bantuan yang tidak terkendali justru bisa membuat Anda dan orang yang dibantu sama-sama terluka. 5. Tidak mencatat dan mengelola pengeluaran secara rinci. Bayangkan seseorang yang sudah pensiun. Ia memiliki sejumlah uang di rekeningnya, hasil dari tabungan selama bekerja. Ia merasa cukup aman. Tapi setiap bulan, tanpa disadari, saldo rekening terus menyusut. Ia tidak tahu pasti kemana uangnya pergi. Tiba-tiba, dalam beberapa tahun, dana itu habis. Padahal tidak pernah merasa hidup mewah. Inilah yang terjadi ketika seseorang tidak membiasakan diri mencatat pengeluaran dan mengelola uang secara rinci. Ketika masih bekerja dan penghasilan terus masuk, ketidakteraturan keuangan bisa tertutupi oleh gaji bulanan. Tapi saat pensiun, ketika penghasilan berhenti, setiap rupiah menjadi sangat berarti. Banyak orang berpikir bahwa mencatat pengeluaran itu hanya perlu dilakukan oleh mereka yang berpenghasilan kecil. Sebaliknya, justru orang yang sudah pensiun dan hidup dari tabungan harus lebih disiplin dalam mencatat pengeluaran. Karena tanpa aliran uang masuk yang tetap, seluruh hidup bergantung pada kemampuan kita mengendalikan apa yang keluar. Ada sebuah analogi sederhana. Bayangkan Anda sedang berada di perahu kecil di tengah laut. Anda hanya membawa sejumlah air minum untuk perjalanan. Setiap kali haus, Anda minum,
Tapi Anda tidak mencatat berapa banyak yang sudah diminum. Lama-lama, air habis. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak tahu kapan mulai kehabisan. Anda hanya tahu satu hal, Anda tidak punya cukup. Itulah yang terjadi ketika seseorang tidak mencatat pengeluaran di masa tua. Pengeluaran tidak harus besar untuk jadi masalah. Justru, pengeluaran kecil yang terjadi berulang-ulang tanpa disadari bisa menjadi pembunuh diam-diam bagi kestabilan keuangan. Seperti membeli makanan siap saji setiap hari, langganan layanan yang tidak digunakan, belanja kecil yang terasa tidak berarti, semua itu bisa menggerogoti dana pensiun secara perlahan tapi pasti. Banyak orang merasa malas atau tidak nyaman mencatat pengeluaran. Mereka bilang, ribet, atau saya sudah tua, masa harus pakai aplikasi segala. Tapi sebenarnya, pencatatan tidak harus menggunakan teknologi. Buku catatan kecil, kalender meja, atau bahkan kertas tempel di kulkas bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran harian. Yang penting adalah kesadaran untuk selalu tahu kemana uang pergi. Lebih dari itu, mencatat pengeluaran bukan hanya soal angka, tapi soal kendali. Orang yang mencatat pengeluaran akan lebih sadar pada kebiasaannya sendiri. Ia bisa melihat pola, mengetahui mana pengeluaran yang perlu dan mana yang sebenarnya bisa dihilangkan. Dari sana, ia bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data. Sebagai contoh, banyak orang tua merasa tidak boros karena tidak membeli barang mewah. Tapi setelah mencatat pengeluaran selama 1 bulan, baru sadar bahwa pengeluaran untuk makanan cepat saji, camilan berlebihan, dan belanja impulsif di toko serba ada justru lebih besar dari yang diperkirakan. Dan itu terjadi setiap bulan. Ada juga yang berpikir bahwa biaya hidup sudah tetap di masa tua. Tapi kenyataannya, kebutuhan medis bisa bertambah. Harga barang bisa naik. Biaya perawatan rumah bisa muncul tiba-tiba. Dan semua itu hanya bisa diantisipasi jika kita tahu dan menyadari aliran keuangan kita dengan baik. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, mulai dengan mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun, selama minimal 1 bulan. Tidak perlu langsung detail atau sempurna. Yang penting adalah mulai sadar. Catat semuanya. Makanan, transportasi, listrik, belanja pribadi, bantuan untuk orang lain, hiburan, dan lainnya. Kedua, evaluasi setiap minggu. Lihat kategori mana yang menghabiskan paling banyak uang. Bandingkan dengan prioritas hidup Anda. Apakah pengeluaran terbesar sesuai dengan kebutuhan? Atau ada kebiasaan yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa mengganggu kualitas hidup? Ketiga, buat anggaran bulanan berdasarkan hasil evaluasi. Tetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori. Misalnya, hanya boleh menghabiskan maksimal 500.000 untuk hiburan, 300.000 untuk camilan, dan sebagainya. Anggaran ini bukan untuk menyiksa, tapi untuk menjaga agar uang yang Anda miliki cukup sampai akhir hayat. Keempat, sisihkan waktu khusus setiap minggu untuk mengecek kondisi keuangan. Anggap saja seperti waktu perawatan untuk finansial Anda. Sama seperti kita rutin cek kesehatan, keuangan juga perlu dipantau. Apalagi di usia tua, di mana waktu dan sumber daya sudah lebih terbatas. Kelima, libatkan pasangan atau anggota keluarga yang dipercaya. Jika Anda hidup bersama pasangan, diskusikan pengeluaran bersama. Jika Anda tinggal sendiri, mungkin ada anak atau kerabat dekat yang bisa membantu membuat sistem pencatatan yang mudah. Tapi pastikan semua tetap dalam kendali Anda. Mencatat pengeluaran bukan soal seberapa pintar kita mengelola uang, tapi soal kepedulian terhadap masa depan diri sendiri. Tidak ada yang ingin menjalani hari tua dengan rasa panik setiap melihat saldo rekening. Dan tidak ada yang ingin merasa kehilangan kendali atas hidupnya hanya karena tidak tahu bagaimana uangnya habis. Maka dari itu, jangan remehkan kebiasaan ini. Karena justru dari kebiasaan sederhana inilah, kita bisa membangun rasa aman, ketenangan, dan kemandirian di usia tua. Dan itu jauh lebih berharga daripada kemewahan sesaat yang sering kita kejar saat masih muda. 6. Terlalu percaya pada satu sumber penghasilan atau investasi. Selama puluhan tahun seseorang bekerja di satu perusahaan atau menjalankan satu jenis bisnis, mungkin hasilnya sangat baik. Ia merasa stabil, aman, dan yakin bahwa sumber penghasilannya akan tetap lancar sampai pensiun tiba. Bahkan ada yang begitu percaya bahwa aset yang ia miliki,
entah itu tanah, rumah, atau usaha, akan cukup untuk menopang hidupnya di masa tua. Tapi kenyataan sering tidak seindah rencana. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Saya tenang karena punya kos-kosan. Itu tabungan pensiun saya?" Atau, "Tanah saya pasti akan naik harga, tinggal jual saja nanti kalau butuh?" Atau, "Usaha saya sudah jalan sendiri, tinggal menikmati hasilnya?" Kalimat-kalimat seperti ini memang membuat kita merasa optimis. Tapi justru disitulah bahayanya. Terlalu percaya pada satu sumber penghasilan atau investasi adalah seperti meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Begitu keranjang itu jatuh, semua telur pecah. Mari kita lihat contoh nyata. Ibu Ratna, 62 tahun, punya penghasilan pasif dari kontrakan rumah petak di pinggiran kota. Selama bertahun-tahun, ia hidup dari uang sewa bulanan. Tapi ketika pandemi melanda, banyak penyewa pulang kampung, tidak sanggup membayar, dan rumah-rumahnya kosong selama lebih dari setahun. Karena seluruh keuangan Ibu Ratna bergantung dari sewa tersebut, ia tidak punya pemasukan sama sekali. Uang tabungan menipis, dan ia mulai menjual barang-barang untuk bertahan hidup. Contoh lain, Pak Agus menginvestasikan hampir semua uang pensiunnya ke dalam usaha restoran yang dikelola anaknya. Ia yakin usaha tersebut akan sukses dan bisa menjadi sumber pemasukan jangka panjang. Tapi karena persaingan ketat dan kurangnya pengalaman bisnis, usaha itu gulung tikar dalam 2 tahun. Tabungan Pak Agus ikut lenyap. Kejadian seperti ini bukan cerita langka. Dan yang lebih menyedihkan adalah, mereka yang mengalaminya sebenarnya bukan orang bodoh. Mereka hanya terlalu percaya bahwa satu sumber sudah cukup. Padahal, dunia keuangan selalu berubah. Kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, bencana, bahkan konflik keluarga bisa membuat satu sumber penghasilan mendadak berhenti. Itulah mengapa diversifikasi penghasilan dan investasi menjadi prinsip penting, terutama menjelang dan saat pensiun. Diversifikasi bukan berarti memiliki banyak hal tanpa arah. Diversifikasi berarti menyebarkan risiko ke dalam beberapa aset atau sumber penghasilan yang berbeda, sehingga jika satu gagal, yang lain masih bisa menopang hidup. Contohnya, jika Anda memiliki rumah kos, jangan hanya mengandalkan uang sewa. Sisihkan juga sebagian dari uang tersebut untuk ditabung di reksadana pasar uang, atau bahkan emas yang likuid. Jika Anda memiliki dana besar, pertimbangkan beberapa instrumen berbeda, sebagian di deposito, sebagian di properti, sebagian di obligasi, dan sebagian di tabungan dana darurat. Masing-masing punya risiko dan keuntungan yang berbeda, dan saat dikombinasikan dengan bijak, mereka bisa saling menyeimbangkan. Lebih penting lagi, hindari menyatukan semua investasi ke dalam keluarga, terutama yang tidak memiliki struktur bisnis jelas. Banyak orang tua yang menyerahkan uang kepada anak atau menantu untuk membantu usaha mereka. Tapi sayangnya, tidak semua anak mampu menjalankan usaha. Dan ketika bisnis gagal, hubungan keluarga jadi tegang, kepercayaan hilang, dan Anda sebagai orang tua kehilangan 2 hal sekaligus, uang dan kedekatan emosional. Lalu bagaimana cara memilih diversifikasi yang sehat? Pertama, kenali kebutuhan Anda di masa tua. Apakah Anda butuh penghasilan rutin setiap bulan? Ataukah Anda lebih fokus pada perlindungan nilai? Atau mungkin keduanya? Dengan mengetahui tujuan ini, Anda bisa memilih produk keuangan yang sesuai. Kedua, pahami profil risiko Anda. Di usia tua, kemampuan untuk mengambil risiko tinggi harus ditekan. Jangan tergoda pada iming-iming investasi dengan imbal hasil tinggi tapi belum jelas keamanannya. Prinsipnya sederhana, lebih baik untung kecil tapi pasti, daripada berharap besar tapi hilang semua. Ketiga, pelajari produk yang Anda pilih. Jangan malas membaca, atau menyerahkan semuanya pada orang lain. Bahkan jika Anda tidak paham istilah teknis, mintalah penjelasan hingga Anda benar-benar mengerti. Uang Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada sesuatu yang Anda tidak pahami. Keempat, buat rencana cadangan. Misalnya, jika Anda memiliki rumah dan berniat menjualnya saat pensiun, pastikan Anda juga memiliki dana tunai lain sebagai penyangga. Karena bisa jadi saat Anda butuh uang, pasar properti sedang turun, atau tidak ada pembeli. Dengan adanya rencana cadangan, Anda tidak akan panik dan mengambil keputusan yang buruk. Dan kelima, jangan tertipu dengan rasa aman semu.
Ketika satu sumber penghasilan terasa lancar, justru saat itulah Anda perlu mempersiapkan skenario terburuk. Karena masa tua bukan hanya soal berapa banyak uang yang Anda miliki, tapi seberapa kuat sistem keuangan Anda dalam menghadapi perubahan. Kesimpulannya, jangan pernah bertaruh seluruh masa depan Anda pada satu hal saja, sebaik atau serapi apapun kelihatannya. Karena dunia bisa berubah. Orang bisa berubah. Bahkan kondisi tubuh kita pun bisa berubah. Dan ketika itu terjadi, diversifikasi adalah tameng terbaik yang bisa Anda miliki. 7. Tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan anak atau keluarga. Dalam budaya kita, ikatan keluarga sangatlah kuat. Kita diajarkan sejak kecil untuk saling membantu, saling menopang, dan hidup dalam kebersamaan. Hal ini tentu saja indah dan memiliki nilai moral yang tinggi. Namun dalam praktik keuangan, jika tidak diatur dengan bijak, kedekatan ini bisa berubah menjadi ketergantungan yang merugikan, terutama bagi orang tua di usia senja. Banyak orang tua yang menganggap bahwa keuangan anak dan keuangan mereka adalah satu kesatuan. Mereka membiayai hidup anak hingga usia dewasa, bahkan setelah menikah. Mereka ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga anak, atau sebaliknya, keuangan pribadi mereka justru dikendalikan oleh anak-anaknya. Semua berjalan dalam nama kebersamaan, tapi tanpa batas dan struktur yang sehat. Bayangkan seorang ibu yang menjanda di usia 60-an. Ia tinggal bersama anak dan menantu. Semua pengeluaran rumah tangga dicampur. Belanja, listrik, uang sekolah cucu, bahkan cicilan motor. Ia merasa itu wajar, karena kita semua satu keluarga. Tapi ketika dana pensiunnya habis, dan ia mulai menuntut perhatian, anak-anak merasa keberatan. Mereka bilang, selama ini uang mama juga untuk kita semua, kok sekarang minta balik? Hubungan pun memburuk, dan rasa sakit hati mulai muncul. Atau, seorang ayah yang memasukkan seluruh uang pesangonnya ke rekening bersama anaknya, dengan alasan biar dikelola bersama. Tapi ketika ada kebutuhan mendesak, si anak sibuk, dan dana tidak bisa dicairkan dengan mudah. Sang ayah merasa tertekan, dan merasa kehilangan kendali atas uangnya sendiri. Kasus-kasus seperti ini sangat banyak terjadi, dan seringkali tak terlihat dari luar. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, akar masalahnya ada pada tidak adanya pemisahan keuangan yang tegas antara orang tua dan anak, antara generasi yang sudah selesai bekerja dan generasi yang masih berjuang. Perlu dipahami bahwa membantu anak bukan berarti mencampur keuangan. Tinggal bersama anak bukan berarti seluruh uang harus dijadikan satu. Dan mencintai keluarga bukan berarti menyerahkan seluruh kendali keuangan kepada mereka. Orang tua harus memiliki sistem keuangan yang mandiri, walau sederhana. Dana pensiun, tabungan pribadi, bahkan asuransi kesehatan, semua harus dipegang dan dikendalikan sendiri, atau minimal dengan sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa ini penting? Karena di usia tua, seseorang sangat rentan secara fisik, emosional, dan finansial. Ketika keuangan tidak lagi dalam kendali sendiri, maka hidup pun menjadi tidak bebas. Setiap keputusan harus menunggu orang lain. Bahkan untuk belanja kebutuhan pribadi pun bisa terasa canggung jika uangnya tercampur. Lebih buruk lagi, jika terjadi konflik keluarga atau perbedaan pendapat, orang tua seringkali menjadi pihak yang kalah. Karena merasa tidak enak, merasa tidak punya tempat lain untuk pergi, atau merasa takut menuntut haknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan, dan semua itu bermula dari satu hal, tidak adanya pemisahan yang tegas sejak awal. Mari kita ambil ilustrasi. Pak Herman, usia 65 tahun, tinggal bersama anak dan menantu. Setiap bulan, ia menyerahkan seluruh dana pensiunnya ke anak agar dikelola bersama. Awalnya semua lancar, tapi lama-lama, ketika kebutuhan keluarga meningkat, anaknya mulai menggunakan uang itu tanpa laporan. Pak Herman mulai merasa tidak enak hati saat ingin membeli sesuatu. Bahkan untuk beli obat sendiri, ia harus minta izin secara halus. Hidupnya terasa sempit, padahal ia memiliki uang. Seandainya sejak awal Pak Herman menyisihkan dana pribadi secara terpisah, lalu menyepakati kontribusi bulanan kepada anak untuk biaya rumah tangga, maka semua bisa berjalan dengan lebih sehat. Anak merasa dihargai, Pak Herman tetap punya kendali, dan tidak ada beban emosional yang merusak hubungan. Lalu, bagaimana caranya memisahkan keuangan dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga?
Pertama, tetapkan batasan sejak awal. Jika Anda tinggal bersama anak, buat kesepakatan tertulis atau lisan tentang siapa yang membayar apa. Misalnya, Anda menyumbang untuk belanja bulanan, tapi tagihan lain diurus anak. Atau Anda hanya menanggung biaya pribadi, dan tidak wajib ikut membayar listrik atau pendidikan cucu. Kedua, simpan dana pribadi dalam rekening terpisah. Jangan campurkan dengan rekening anak atau keluarga lain. Jika perlu bantuan mengelola, pilih orang yang paling Anda percaya, atau minta bantuan profesional, tapi pastikan Anda tetap tahu dan bisa mengakses uang tersebut. Ketiga, jangan ragu untuk berkata, "Ini uang saya, dan saya ingin menggunakannya sesuai kebutuhan saya." Kalimat ini bukan berarti egois, tapi justru menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab. Anak-anak yang dewasa dan bijak pasti bisa menerima itu. Keempat, beri bantuan kepada keluarga hanya jika memang mampu, dan tetap dari dana yang terpisah. Jangan mengambil dari dana pensiun atau dana darurat untuk membiayai kebutuhan keluarga, apalagi yang bersifat konsumtif. Kelima, edukasi anak-anak tentang pentingnya orang tua tetap memiliki kendali keuangan sendiri. Banyak anak yang bersikap mengontrol karena mereka tidak paham bahwa itu menyakiti orang tuanya. Dengan komunikasi terbuka, mereka akan lebih menghargai batasan yang Anda buat. Memiliki keluarga yang dekat dan saling membantu adalah anugerah. Tapi menjaga batas dalam hal keuangan adalah tanda bahwa Anda ingin hubungan itu tetap sehat dan harmonis. Jangan biarkan cinta dan kedekatan berubah menjadi ketergantungan yang tidak sehat, atau bahkan menjadi sumber konflik yang menyakitkan. Di usia tua, Anda berhak atas privasi, kemandirian, dan rasa aman. Dan semua itu dimulai dari pengelolaan keuangan yang mandiri dan bijak. 8. Terlalu banyak memberi, sampai lupa menjaga diri sendiri. Memberi adalah perbuatan mulia. Apalagi di usia tua, saat seseorang merasa telah cukup menjalani hidup, muncul keinginan untuk berbagi. Memberi kepada anak, cucu, kerabat, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal, bisa menjadi sumber kebahagiaan batin tersendiri. Banyak orang tua berkata, "Hidup saya sudah cukup. Yang penting anak-anak bahagia." Atau, "Saya tidak butuh banyak, asal bisa bermanfaat bagi orang lain." Namun sayangnya, jika memberi dilakukan tanpa kendali, tanpa rencana, dan tanpa batasan yang sehat, maka kebaikan itu bisa berubah menjadi bumerang. Banyak orang tua yang jatuh miskin bukan karena mereka boros untuk diri sendiri, tapi karena terlalu murah hati pada orang lain. Dan lebih parahnya, seringkali kebaikan mereka disalahgunakan atau tidak dihargai. Bayangkan seorang nenek yang setiap bulan memberikan sebagian besar dana pensiunnya untuk membantu cucu sekolah. Awalnya niatnya tulus, karena ingin melihat cucunya berhasil. Tapi lama-lama, si cucu jadi bergantung, tidak berusaha sendiri. Bahkan ketika si nenek butuh biaya berobat, tidak ada yang membantu balik. Kenapa? Karena dari dulu semua mengira bahwa dia pasti sanggup, pasti punya, atau bahkan sudah menjadi tugasnya membantu. Atau lihat Pak Rusli, 70 tahun. Ia dikenal dermawan di lingkungannya. Sering menyumbang masjid, membantu tetangga, memberi uang keponakan. Namun ketika bisnis anaknya bangkrut dan ia sendiri jatuh sakit, tidak ada yang benar-benar peduli. Ia malu meminta bantuan, dan hanya bisa berkata pelan, "Saya nggak nyangka akan begini akhirnya." Fenomena ini terjadi karena batas antara membantu dan mengorbankan diri sendiri seringkali kabur. Apalagi jika dalam hati muncul keyakinan seperti, "Saya kan sudah tua, uang segini buat apa lagi?" Atau, "Lebih baik saya susah, yang penting mereka senang." Ini adalah bentuk pengorbanan yang tampak mulia, namun bisa menjadi racun jika tidak diiringi dengan perhitungan dan perlindungan terhadap diri sendiri. Memberi memang indah, tetapi mempertahankan kemampuan untuk tetap bisa memberi dalam jangka panjang jauh lebih bijak. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Analoginya begini, di dalam pesawat terbang, saat terjadi darurat dan masker oksigen turun, apa yang dianjurkan oleh pramugari? Pakai masker untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru bantu orang lain. Kenapa? Karena kalau Anda pingsan duluan, Anda tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sama seperti dalam keuangan. Jika Anda bangkrut karena terlalu banyak memberi, maka Anda tidak akan bisa menolong siapa-siapa lagi di kemudian hari.
dan yang tersisa hanya penyesalan. Jadi, bagaimana cara memberi dengan bijak di usia tua? Pertama, tetapkan batas maksimal jumlah yang boleh Anda alokasikan untuk memberi setiap bulan atau tahun. Misalnya, 5-10% dari total dana pensiun Anda. Ini menjadi anggaran kebaikan yang bisa Anda gunakan untuk keluarga, amal, atau bantuan sosial. Di luar itu, tahan diri. Kedua, bantu dengan cara yang tidak merusak kemandirian orang yang Anda bantu. Jangan biasakan anak atau cucu untuk bergantung pada Anda. Bantulah dengan syarat edukatif, seperti, saya bantu bayar sekolah, tapi kamu harus kasih laporan nilai tiap semester. Atau, saya bantu modal usaha, tapi kita buat catatan keuangan sederhana ya. Ini bukan soal curiga, tapi soal membangun tanggung jawab. Ketiga, lindungi dana pokok Anda. Jangan berikan seluruh uang pensiun, tanah warisan, atau aset penting Anda sekaligus. Banyak kasus di mana orang tua memberikan semuanya kepada anak dengan harapan akan dirawat di masa tua. Tapi saat konflik muncul, atau anak tidak mampu bertanggung jawab, orang tua yang menderita. Maka, simpan aset Anda dalam kendali Anda, dan jika ingin berbagi, lakukan secara bertahap dengan sistem yang jelas. Keempat, jangan takut dianggap pelit. Seringkali orang tua merasa tidak enak kalau tidak membantu. Tapi perlu diingat, menjaga diri bukanlah egoisme. Justru dengan menjaga kestabilan keuangan Anda sendiri, Anda bisa lebih lama menjadi tempat bersandar, bukan malah menjadi beban. Kelima, perhatikan juga kesehatan emosional Anda. Memberi tanpa disertai apresiasi atau kejelasan balas budi bisa membuat hati lelah. Maka, pilih kepada siapa Anda memberi, dan jangan ragu untuk berhenti jika Anda merasa dimanfaatkan. Pemberian terbaik adalah yang tidak merusak dua pihak, pemberi dan penerima. Karena jika Anda memberi hingga kehilangan kemampuan untuk hidup layak, maka semua yang Anda perjuangkan akan sia-sia. Bahkan orang yang Anda bantu pun bisa kehilangan rasa hormat, karena mengira Anda tidak tahu batas. Ingat, hidup Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Dan di masa tua, tidak ada yang lebih penting dari kemampuan untuk tetap hidup bermartabat, tanpa harus bergantung atau merendahkan diri. Maka, berbuat baiklah dengan bijak. Dan mulailah dari kebaikan kepada diri Anda sendiri. 9. Tidak mau belajar hal baru tentang keuangan di usia tua. Banyak orang berpikir bahwa belajar itu hanya untuk anak muda. Begitu memasuki usia pensiun, banyak yang merasa sudah selesai, tidak perlu lagi mempelajari hal-hal baru, apalagi tentang keuangan. Kalimat seperti, saya sudah tua, ngapain belajar lagi? Atau, urusan uang sekarang ya udah serahin aja ke anak-anak, terdengar sangat sering dari mulut para lansia. Namun sikap seperti ini sangat berisiko, karena saat Anda berhenti belajar, artinya Anda berhenti bertumbuh. Dan dalam dunia yang terus berubah, terutama dalam urusan keuangan, orang yang tidak bertumbuh akan tertinggal, atau bahkan tergilas. Zaman berubah. Dulu, semua transaksi dilakukan tunai. Sekarang, banyak orang tua kebingungan melihat transaksi digital. Dulu, pensiun diartikan sebagai hidup tenang sambil mengandalkan tabungan. Sekarang, banyak orang tua harus tetap produktif karena inflasi terus naik. Dulu, informasi keuangan hanya ada di koran. Sekarang, ada ratusan channel YouTube dan aplikasi keuangan yang memberikan ilmu praktis, tapi tidak semuanya bisa dipercaya. Tanpa kemauan untuk belajar, orang tua akan mudah dimanipulasi. Banyak kasus penipuan terjadi karena korban tidak paham konsep dasar investasi, atau karena terlalu mudah percaya hanya karena si pelaku berpakaian rapi dan berbicara meyakinkan. Banyak orang tua yang ikut arisan bodong, beli emas palsu, atau tertipu pinjaman online ilegal, semua karena kurangnya pengetahuan. Sebaliknya, orang tua yang mau belajar bisa tetap berdaya. Mereka tahu cara mengecek legalitas suatu investasi. Mereka paham perbedaan antara tabungan dan deposito, antara asuransi jiwa dan unit link, antara pinjaman produktif dan konsumtif. Mereka bisa berdiskusi dengan anak tentang uang, bukan hanya menerima atau memberi tanpa tahu-menahu. Belajar keuangan di usia tua bukan berarti Anda harus menjadi ahli ekonomi. Yang penting adalah Anda paham konsep dasar yang membuat Anda tetap aman, mandiri, dan tidak mudah tertipu. Anda tidak harus paham grafik saham atau tren pasar global.
Tapi Anda perlu tahu bagaimana cara menghindari utang buruk, cara menjaga tabungan tetap aman dari inflasi, atau cara memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Belajar juga tidak harus lewat buku tebal atau seminar mahal. Anda bisa belajar dari cerita teman, video edukatif di YouTube, tulisan ringan di media sosial, atau bertanya langsung pada anak dan cucu. Bahkan sekadar bertanya, apa sih itu PayLater? Atau, kenapa orang pakai e-wallet sekarang? Bisa membuka wawasan Anda, dan dari sana, berkembang menjadi pemahaman yang lebih luas. Sikap ingin tahu adalah kunci. Dan rasa ingin tahu tidak mengenal usia. Bahkan banyak orang tua yang justru lebih aktif belajar saat pensiun karena mereka punya lebih banyak waktu, lebih banyak pengalaman untuk dikaitkan, dan lebih banyak alasan untuk memastikan hidupnya tetap bermakna. Mari kita ambil contoh. Bu Yanti, usia 63 tahun, janda pensiunan guru. Awalnya ia gagap menghadapi dunia digital. Ia tidak punya akun bank online, dan setiap kali menerima transfer pensiun, harus antre di bank. Tapi suatu hari, ia diajarkan oleh cucunya cara menggunakan aplikasi mobile banking. Awalnya ia ragu dan takut salah pencet. Tapi lama-lama terbiasa. Ia pun mulai belajar cara mencatat pengeluaran dengan aplikasi sederhana. Dari situ, ia sadar bahwa ternyata pengeluaran belanja bulanannya selalu bocor di bagian jajan cucu. Maka, ia atur ulang anggarannya. Ia juga mulai menonton video edukasi keuangan di YouTube. Dari sana ia paham bahwa tabungan biasa bisa terkikis inflasi, dan ia mulai mencari tahu tentang reksa dana pasar uang. Ia tidak langsung investasi besar, tapi ia coba dengan jumlah kecil. Lama-lama ia merasa percaya diri. Dan yang paling penting, ia tidak lagi takut dengan dunia baru. Bayangkan, hanya karena mau belajar, hidup Bu Yanti jadi lebih tenang, lebih efisien, dan lebih mandiri. Ia tidak lagi menunggu anak untuk membayar tagihan listrik. Ia tidak bingung jika ingin mentransfer uang. Dan ia bisa berdiskusi dengan percaya diri saat cucunya bicara tentang kripto atau ekonomi digital. Belajar keuangan di usia tua bukan sekadar tentang angka. Ini adalah tentang kendali, tentang merasa berdaya, tentang tidak takut menjalani hari karena tahu apa yang dilakukan. Ini juga tentang menjaga harga diri. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan dari orang tua yang merasa tidak berguna, hanya karena tidak mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Kita tidak bicara soal menjadi pakar. Kita bicara soal menjadi paham. Soal memiliki kesadaran finansial yang cukup untuk bisa berkata, saya tahu apa yang saya lakukan dengan uang saya. Dan itu saja sudah cukup membuat hidup terasa lebih mantap. Ingat, Anda tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Yang Anda butuhkan hanya rasa ingin tahu, sedikit keberanian untuk mencoba hal baru, dan kemauan untuk bertanya jika tidak mengerti. Dengan terus belajar, Anda tidak hanya menjaga diri dari risiko, tapi juga membuka pintu bagi peluang baru. Mungkin Anda menemukan cara mengelola uang lebih efisien. Mungkin Anda tertarik memulai hobi yang menghasilkan. Atau mungkin Anda hanya ingin bisa duduk dengan anak cucu, mendengarkan mereka bicara, dan tidak merasa asing dengan dunia mereka. Dan itu semua dimulai dari satu hal sederhana, kesediaan untuk belajar. 10. Kehilangan tujuan hidup dan tidak lagi memiliki rencana keuangan jangka panjang. Banyak orang berpikir bahwa tujuan keuangan hanya penting saat masih muda atau saat seseorang masih bekerja. Tapi kenyataannya, justru di usia tualah tujuan hidup dan keuangan harus lebih jelas. Karena di fase ini, tantangan bukan lagi soal mencari uang, tapi menjaga semangat, martabat, dan rasa berharga di tengah kondisi yang semakin terbatas. Ketika seseorang kehilangan tujuan, maka semua pengeluaran jadi tidak terarah. Semua keputusan finansial menjadi impulsif, emosional, dan seringkali hanya untuk mengisi kekosongan. Uang dikeluarkan bukan karena perlu, tapi karena merasa bosan. Bukan karena strategis, tapi karena ingin merasa masih punya kuasa. Ini berbahaya. Kita bisa lihat di sekitar. Banyak lansia yang tiba-tiba membeli barang-barang mahal yang tidak dibutuhkan, hanya karena merasa hidup ini harus dinikmati. Atau malah menghabiskan waktu dan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan makna, hanya demi mengisi hari-hari yang kosong. Tanpa sadar, perlahan-lahan, tabungan terkikis, semangat menghilang, dan hidup pun terasa hampa. Salah satu akar masalahnya adalah tidak adanya visi hidup di masa tua.
Banyak orang menyiapkan dana pensiun, tapi tidak pernah benar-benar menyiapkan hidup pensiun. Mereka tahu cara berhenti bekerja, tapi tidak tahu bagaimana cara tetap merasa hidup setelah tidak bekerja. Padahal, masa tua bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari fase baru. Dan setiap fase butuh arah. Coba kita bayangkan, ada dua orang yang sama-sama berusia 65 tahun dan sama-sama pensiun dengan dana 1 miliar rupiah. Yang pertama, Pak Amir, tidak punya rencana khusus. Setiap hari hanya menonton TV, sesekali jalan-jalan ke mall, dan jika merasa sepi, ia ajak cucu liburan atau traktir makan besar. Uangnya pelan-pelan habis tanpa ia sadari. Ia merasa cepat lelah, gampang emosi, dan sering bertanya dalam hati, hidup saya sekarang buat apa? Yang kedua, Bu Endang, sudah mempersiapkan masa tua dengan matang. Ia tahu bahwa setelah pensiun, ia ingin aktif di komunitas sosial, mengajar les gratis untuk anak-anak tidak mampu, dan sesekali menulis buku tentang pengalamannya di dunia kerja. Uangnya dikelola dengan disiplin agar cukup mendukung kegiatan-kegiatannya. Ia juga membuat anggaran khusus untuk perawatan kesehatan, liburan sederhana, dan bantuan sosial. Ia merasa hidupnya berarti. Ia tidak takut tua. Perbedaan di antara mereka bukan pada jumlah uang, tapi pada arah hidup. Uang adalah alat, dan seperti semua alat, ia butuh tujuan. Tanpa arah, uang hanya akan digunakan mengikuti arus, kadang untuk memuaskan ego, kadang untuk menghibur hati yang sepi, kadang untuk mencoba menggantikan makna yang hilang. Tapi saat ada tujuan yang jelas, uang bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Tujuan hidup di usia tua bisa bermacam-macam. Ada yang ingin menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarga. Ada yang ingin membantu sesama. Ada yang ingin memperbaiki hubungan, menulis buku, bertani kecil-kecilan, atau hanya ingin hidup tenang sambil menjaga kesehatan mental dan fisik. Apapun tujuannya, selama itu disusun dengan sadar dan sesuai dengan kondisi keuangan, maka hidup akan terasa lebih bermakna. Dan keputusan finansial pun akan lebih bijak, lebih terukur, lebih berorientasi pada kualitas hidup daripada sekadar kepuasan sesaat. Ada juga orang yang merasa terlalu tua untuk punya rencana. Mereka bilang, usia saya sudah lewat, untuk apa lagi punya tujuan? Itu keliru. Selama seseorang masih hidup, ia masih bisa memberi dampak. Bahkan orang yang duduk di kursi roda sekalipun, jika punya visi, bisa membuat perubahan. Visi itulah yang menjadi pusat gravitasi, yang mengarahkan semua keputusan, termasuk dalam hal keuangan. Jadi, bagaimana membangun rencana keuangan jangka panjang di usia tua? Pertama, tentukan tujuan hidup Anda dalam 5-10 tahun ke depan, meskipun usia Anda sudah di atas 60 atau 70. Tanyakan, apa yang membuat saya ingin bangun pagi? Atau, apa warisan pemikiran atau karya yang ingin saya tinggalkan? Kedua, hitung ulang aset dan kebutuhan Anda secara realistis. Buat rencana sederhana. Berapa kebutuhan bulanan, dana kesehatan, biaya hiburan, bantuan sosial, dan cadangan darurat. Jangan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan angka. Ketiga, susun strategi agar uang Anda cukup mendukung tujuan itu. Apakah perlu disimpan dalam deposito, atau dikelola dalam bentuk reksadana yang konservatif? Apakah ada aset yang bisa dioptimalkan, seperti rumah yang terlalu besar bisa disewakan sebagian, atau tanah yang bisa dijual untuk investasi lebih likuid? Keempat, diskusikan dengan keluarga. Jangan buat keputusan finansial secara diam-diam, apalagi jika menyangkut warisan. Libatkan anak, cucu, atau orang yang Anda percayai, agar semua berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Kelima, terus evaluasi. Rencana keuangan bukan dokumen mati. Ia harus ditinjau ulang secara berkala, apalagi jika kondisi kesehatan atau sosial Anda berubah. Dan yang terakhir, tetap jaga semangat hidup. Karena tidak ada investasi yang lebih penting daripada menjaga semangat untuk tetap berarti. Uang bisa dicari, hilang, dan datang kembali. Tapi jika semangat hidup sudah padam, maka semua harta menjadi tidak ada nilainya. Maka dari itu, mari kita renungkan. Apakah hidup kita di masa tua sudah diarahkan oleh tujuan yang bermakna? Ataukah kita hanya menjalani hari demi hari tanpa arah, sambil perlahan-lahan membakar sumber daya yang tersisa? Karena pada akhirnya,
Hidup yang terarah, meski sederhana, selalu lebih kuat daripada hidup yang mewah tapi kosong. Dan arah itulah yang akan menjaga keuangan kita tetap sehat, keputusan kita tetap rasional, dan hari-hari kita tetap penuh makna.